Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika ya. Untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar penaksiran di halaman 16 sampai dengan 18. Untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Kemudian nanti dicari kelasnya kelas berapa, temanya tema berapa, lalu nanti kalau udah ketemu ada biru-birunya seperti ini diklik ya, itu adalah linknya. Atau bisa juga di pojok kanan atas ini adik-adik klik, nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Nah adik-adik kita mulai ya. Saat ini adik-adik Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Saat ini kita akan belajar penaksiran. Jadi penaksiran itu kita mau menghitung tapi kita membulatkan dulu gitu ya adik-adik. Nah, ini seperti contoh di sini, ini ada data, Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya ya. Jadi di sini ada data yang Siti temukan atas penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggunya. Ya, ada data dari Siti, ada Edo, Lani, Dayu, dan Udin. Nah, kita nanti akan hitung, tapi sebelum hitung kita akan belajar dulu penaksiran. Apa sih penaksiran, Kak Rina? Nah, jadi kita bisa melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitungan. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan, ya, ke puluhan terdekat, ratusan, dan ribuan terdekat. Nah, pertama, yang puluhan terdekat ini adalah aturannya. Jadi kalau bilangannya, satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibulatkan menjadi 10. Ya, contohnya misalnya gini, misalnya 25. Nah, ini akan naik ke atas, ya, naik ke atas atau ke atasnya 2, jadi 30. Ya, atau misalnya 56. Nah, ini 50-nya akan naik jadi 60. Ininya 6-nya jadi hilang. Ya, jadi pembulatannya naik ke atas. Nah, kemudian kalau bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, 4, maka dihilangkan. Seperti contohnya 24. Ya. Nah, ininya kita hilangkan aja jadinya 20. Atau misalnya 52, jadinya 50 aja. Ya. Dan kemudian contohnya tadi adalah 543. Nah, ini kan 3 ya belakangnya. Berarti kita ambil aturan yang ini. Dihilangkan jadinya hanya 540. Kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau puluhannya 50 sampai 99, maka dibulatkan menjadi 100. Contohnya, misalnya gini. Ya, misalnya contohnya Kak Rina buatkan dulu. 100, misalnya contohnya 123. Yang kita lihat ininya, ya. Jadi yang kita lihat angka 2-nya, puluhannya. Nah, berarti kalau 20-an, kita contohnya yang ini dulu ya adik-adik ya, maaf. 160. Nah, ini kan 60 ya, berarti ini adalah 50 di atas 50 intinya. Berarti dia akan menjadi 200. Atau misalnya 375. Dia akan naik jadi 400. Ya. Nah, atau kalau misalnya peraturan yang kedua, kalau bilangan puluhannya kurang dari 50 maka akan dihilangkan. Contohnya, misalnya 125. Ini kan turun jadi 100. Misalnya 437. Ini akan jadi 400, ya. Nah, contohnya 543. 43 ini adalah di bawah 50. Jadi kita ambil yang ini peraturannya. Dihilangkan jadinya 500 aja. Ya. Nah, gimana caranya kita membulatkan angka 22? Kamu bisa menggunakan garis bilangan untuk membantu melakukan pembulatan. Kita lihat garis bilangan di sini ya. Tadi angkanya 22 yang ini. Nah, berarti kalau 22 itu jarak 22 ke ke bilangan 20 dan 25. Maka yang mana yang lebih dekat?
Nah, lebih dekat ke sini ya, ke 20. Jadi bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Nah, bagaimana melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. Nah, contohnya di sini ada 123 ditambah 267. Kita lakukan pembulatan dulu. Yang ini 123 akan mendekati 120, yang 267 menjadi 270. Jadinya 120 ditambah 200. Nah, ini tadi 260 ya. Nah, ini jadinya 260 ya, di buku adik-adik ya. Jadinya hasilnya 380. Jadi hasil penaksirannya adalah 380. Nah, untuk pengurangan juga sama aja, tinggal dikurangkan, hanya intinya adalah cara kita melakukan penaksirannya ya adik-adik. Nah, bagaimana cara melakukan penaksiran ke ribuan? Nah, kita isi dulu tabel berikut ini, Karina sudah isikan di sebelah sini. Jadi, yang pertama 45 ya, penaksirannya dari puluhan, berarti dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya, jadi kalau 45 ini kita akan membulatkan atau menaksir ke puluhan terdekat, yaitu 50. Karena 45 lebih dekatnya ke 50. Nih ya, sudah Karina jawabkan di sini. Kemudian kalau 477, kita mau bulatkan ratusan. Berarti 77 ini kan lebih dekat ke 500 ya. Jadi kita gunakan yang ini. Lalu yang ribuan. Nah, kalau yang ribuan 500-nya ini 567 lebih dekat ke atas. Jadinya 4.000 naik ke atas jadi 5.000. Kemudian kita puluhan ribu. Ini 23.458. Ini akan dibulatkan ke puluhan ribu terdekat. Nah, karena ini 458, ini di bawah 500, jadinya kita turun ke, ini dihilangkan ya, bukan turun maksudnya, jadi 23.000. Lalu ratusan ribu. 236.675. Berarti kan ini 200.000, lalu 36 ribunya ini di bawah 50 ribu. Jadinya turun jadi 200 ribu ya. Lalu jutaan. Ini 2 juta dibulatkan ke jutaan terdekat. Nah, ini 300 ya, di bawah 2.500.000. Jadinya dia akan dekat ke 2 juta. Kemudian di sini kesimpulannya bagaimana cara melakukan penaksiran. Jadi penaksiran itu adalah membulatkan kedua angka diberi operasi perhitungan. Nah, berdasarkan data yang ditemukan oleh Siti tadi, yang di sini nih, nah yang di sini, nah kita diminta untuk melakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Ya, ingat ke puluhan terdekat ya. Berarti kita akan jawab nomor 1. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. Siti dan Edo berarti jumlah ya. 273 ditambah, Karina tulis soal aslinya dulu ya. Sama Edo. Edo itu 324. Nah, ini akan kita taksir ya. Menjadi, karena ini kita diminta untuk ke puluhan, ya, ke puluhan terdekat, maka ini 3. Jadinya 3-nya hilang, jadi 270. Ini 4, berarti hilang juga, jadi 320. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Cara nambahinnya sebetulnya bisa kita lakukan dari sini. 0 tambah 0, 0. 7 tambah 2, 9. 2 tambah 3, 5. Jadi 590. Sekarang jumlah air yang digunakan di rumah Lani. Lani 363. Lalu Dayu. Ini Dayu 262. Terus Udin 291. Nah, ini kita mau kita mau taksir dulu ya. Nah, ini 3 berarti ke puluhan terdekat jadinya 360.
Kemudian ini juga 2 jadinya 260. Ini juga 1 jadinya 290. Nah, kita tambahkan ya. Ini tambah ini 0. Kemudian 6 tambah 6 12. 12 tambah 9. Adik-adik udah bisa belum ngitung kayak gitu? Dicoba ya latihan ya sama Karina ya. Tadi ulang ya, 6 tambah 6 12. Ya, kemudian 12 tambah 9 itu adalah, boleh dicatat kalau takut lupa, 12 tambah 9, 21. Satunya taruh sini, duanya tambah ke sini. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Jadi 910. Nah, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo. Dayu berarti ada di... Nih ya, Dayu itu 262. Kemudian Edo. Edo itu ini, 324. Nah, ini 260 tambah 320 ya. Ini 0. 6 tambah 2, 8. 2 tambah 3, 5. 580. Kemudian rumah Siti 273. Terus rumah Edo 324. Wah, banyak nih adik-adik ya. Lani 363. Dayu 262. Dan Udin 291. Muat ya. Nah, ini kita jadikan 270, 320. Karina kecilkan biar muat untuk hasilnya ya. 360, ini jadi 260 dan 290. Nah, sama dengannya di bawah aja deh. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Tambah 0, tambah 0, 0 ya. Lalu yang puluhannya, 7 tambah 2. 7 tambah 2, 9. Ya, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 9, 30. 0-nya taruh sini, 3-nya taruh sini. 3 tambah 2, 5. Lalu 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 2, 15. Jadi 1500 ya. Nah, sekarang yang nomor 5 sekarang di selisih ya adik-adik, berarti kalau selisih itu dikurang. Nah, ini punya Siti dan Dayu. Siti ini 273 sama Dayu 262. Jadi 273 dikurang 262. Nah, ini jadinya 270 kurang 260. 0 dikurang 0, 0. 7 dikurang 6, 1. 2 kurang 2 habis, jadinya 10 ya. Kemudian yang keenam. Yang ini selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani. Jadi Dayu itu 262, Lani 363. Jadi Lani dulu yang ditaruh ya, 363 dikurang Dayu 262. Jadi 360 dikurang 260. Ini 0, 6 dikurang 6, 0. 3 dikurang 1, 100 ya. Yang ketujuh, selisih Udin dan Edo. Kita lihat Udin berapa? Udin 291, Edo 324. Jadi Edo dikurang Udin. 324 dikurang 291. 320 dikurang 290. Sama dengan 0. 2 dikurang 9, pinjam 1 ya. Ini sisa 2. 12 kurang 9, 3. 2 kurang 2, 0. Jadi 30. Ya, mudah banget ya adik-adik ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya adik-adik sekarang kita akan melakukan penaksiran untuk operasi hitung ini ya.
Nah, kalian sudah hitungkan di sebelah kanan. Jadi ini, nah, jadi yang pertama, ya ini 2000, nih Karina gedein dulu ya. Kita gedein dulu sedikit. Nah, ada. Jadi, yang pertama, ini kalau taksiran keribuan itu jadinya 5.000 ya. Kemudian kalau ke 6.000 kalau ke ratusan jadinya 6.000, ke puluhan jadinya 5.970. Kalau hasil sebenarnya 5.958. Yang mendekati yang mana? Yang ini. Ya, yang ini. Lalu yang nomor 2. Ini kalau kita taksiran keribuan 33.000, kalau ke ratusan 33.600, kalau ke puluhan 33.500. Nah, hasil sebenarnya 33.489. Jadi, yang paling mendekati adalah yang puluhan juga. Lalu yang nomor 3 ya, ini. Nomor 3. Kalau yang taksiran keribuan 44.000, ke ratusan 45.400, ke puluhan 45.350. Ya. Aslinya harusnya 45.348. Jadi, yang mendekati tetap yang puluhan. Yang terakhir, kalau keribuan jadi 6.000, ke ratusan jadi 4.800, ke puluhan jadinya 4.760. Aslinya atau hasil sebenarnya adalah 4.758. Jadi yang mendekati tetap yang puluhan. Kemudian ada pertanyaan di sini. Bagaimana melakukan penaksiran ke puluhan, ratusan, dan ribuan? Nah, jawabannya adalah melakukan penaksiran ke puluhan, yaitu dengan melihat angka satuannya. Kalau angka satuannya di belakang, nilainya sama dengan 5 atau 5 ke atas, maka akan naik ke atasnya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Lalu bila nilai satuannya di bawah 5, maka dibulatkan ke puluhan bawahnya. Kemudian, kalau ratusan, yaitu melihat angka puluhannya. Kalau angka puluhannya di bagian belakang nilainya 50 atau ke atas, dibulatkan ke ratusan atasnya. Tapi kalau nilai puluhannya di bawah 50, maka dibulatkan ke ratusan yang ada di bawahnya. Dan kalau ratusan, yaitu dengan, ini ribuan maksudnya ya adik-adik. Nah, ini ribuan, yaitu dengan melihat angka ratusannya. Ya, jika angka ratusan di bagian belakang nilainya sama dengan 500 atau 500 ke atas, maka dibulatkan ke ribuan atasnya. Nah, kalau di bawah 500, maka dibulatkan ke ribuan bawahnya. Yang nomor 2, bagaimana melakukan penaksiran ratusan ribu? Nah, kalau penaksiran ratusan ribu, berarti melihat angka puluhan ribunya. Ya, kalau ratusan ribu itu contohnya 125.360. Ya, kita lihat ke angka ininya, puluhan ribunya. Kalau puluhan ribunya di bagian belakangnya nilainya sama dengan 50 atau ke atas, maka dibulatkan ke ratusan ribu atasnya. Tapi kalau di bawah 50.000 dibulatkan ke ratusan ribu bawahnya. Apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Jelaskan. Iya ya, jadi penaksiran itu nggak bantu kita banget dalam menghitung karena membuat proses hitung jadi semakin cepat. Ya, karena biasanya yang ribet itu adalah ketika banyak perintilan belakangnya adik-adik atau pecahannya, maksudnya atau angkanya tuh banyak kayak gini. Ya, lebih mudah kalau kita lakukan penaksiran. Selain itu, memudahkan perhitungan bilangan yang rumit. Ya, yang rumit itu yang seperti ini contohnya. Karena bilangan yang ditaksirkan atau dibulatkan. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!